Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreatif SMK Muhammadiyah Bligo. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan mulai membahas materi pertama pada bab menghiasi akhlak terpuji, pelajaran Al-Quran Hadis. Di antara beberapa akhlak terpuji yang akan kita pelajari adalah sifat husnudzon, ukhuwah, dan mujahadah an-nafs. Husnudzon maksudnya adalah berprasangka baik, kemudian ukhuwah itu adalah menjaga persaudaraan sesama muslim, kemudian yang ketiga adalah mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas satu dulu akhlak terpuji yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Pertama, menghiasi diri dengan sifat husnudzon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu kebanyakan berprasangka, karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian membicarakan keburukan satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakaritumu, apakah kamu suka apabila kamu memakan bangkai daging saudaramu sendiri? Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Baik anak-anakku sekalian, poin pertama yang perlu kita pahami dari ayat tersebut, ayat ini mengandung 3 larangan yang harus kita pahami. Pertama, larangan untuk bersifat suudzon. Suudzon adalah berburuk sangka, lawan dari husnudzon, akhlak yang kita pelajari pada materi kali ini. Husnudzon berbaik sangka, lawannya suudzon atau berburuk sangka. Satu itu. Yang kedua, ada larangan yang diteruskan juga, yaitu larangan untuk bertajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah larangan untuk berghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Dijeda sih. Lanjut. Kita lanjut lagi. Tadi ada 3 larangan yang akan kita bahas pada di ayat tersebut ya. Quran surat Al-Hujurat, Quran surat ke-49 ayat 12. Yang pertama, larangan untuk suudzon atau berburuk sangka kepada saudara kita sesama muslim. Sekalipun kita melihat kelihatannya secara zahir bahwa dia itu kelihatannya berbuat buruk, maka carilah sedapat mungkin alasan bahwa sebenarnya dia tidak melakukan perbuatan buruk yang kita sangkakan. Jangan sampai pikiran kita selalu berpikir buruk terhadap apa-apa yang kita lihat kepada saudara kita sesama muslim, karena sangka buruk itu adalah awal petaka terjadinya fitnah. Jadi untuk tindakan preventif, alangkah lebih baiknya apapun yang kita lihat belum tentu itu menjadi adalah kenyataan yang sebenarnya. Teruslah berprasangka baik terhadap saudara muslim kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sifat husnudzon atau suudzon itu terbagi menjadi 2, yaitu husnudzon kepada sesama muslim, juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada sesama muslim sebagaimana yang tadi saya terangkan, seandainya kita melihat saudara kita yang kelihatannya mungkin kita sama-sama tidak tahu persis apakah dia melakukan hal-hal buruk atau tidak, maka alangkah lebih baiknya yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita adalah senantiasa berpikir positif terhadap apa yang dilakukan oleh saudara muslim kita. Kemudian yang kedua, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada terkena pun dalam pikiran kita bahwa Allah menakdirkan kita sesuatu yang buruk.
apapun yang menimpa diri kita, jadinya itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berlapang dadalah, senantiasa berpikir positif atas apa yang Allah takdirkan untuk kita. Itu poin yang pertama. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah maupun kepada makhluk, terutama sesama umat Islam. Yang kedua, kita juga dilarang terjadi atau mencari kesalahan orang lain. Saya pernah dikasih perumpamaan sama guru saya dengan perumpamaan yang sederhana. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Orang yang cerdas, dia pasti akan memakan dagingnya, tulangnya dia buang atau dikasih makan daging. Orang yang bodoh, dia ambil tulangnya, dimakan tulangnya, kemudian dagingnya dia buang. Ini adalah perumpamaan sederhana orang-orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tahu semua manusia selain Nabi Muhammad atau para nabi itu sifatnya tidak terhindar dari kesalahan. Hanya para nabi saja yang maksum terjaga dari kesalahan. Kalau kita bersikukuh untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tentu saja setiap orang pasti punya kesalahan. Relatif mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi pasti ada. Kalau kita lihat orang itu banyak kebaikannya, kemudian kita senantiasa mencari-cari kesalahan orang tersebut, ketemulah kesalahan tersebut sehingga menutupi kebaikannya yang begitu banyak, kemudian kita ceritakan terus yang diambil adalah kesalahan orang tersebut, maka kita seperti orang yang bodoh mengambil diri dari ikan yang gemuk. Gemuk itu maksudnya perumpamaan dari banyaknya kebaikan yang dimiliki. Termasuk kita pun sebenarnya juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dari orang yang memang sebenarnya memang sedikit sekali kebaikannya, sehingga kita ambil tetap kebaikannya. Kalau tidak, kita tetap makan kesalahannya, maka seperti orang bodoh yang mengambil tulang ikan kemudian dagingnya juga dibuang. Sekalipun mungkin kebaikannya hanya sedikit, kalau bisa tetap yang kita cari adalah kebaikannya. Ambil positifnya, jadikan sifat positifnya atau sifat baiknya itu pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menerangkan tentang larangan menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian membicarakan keburukan yang satu dengan yang lainnya. Setelah mencari-cari kesalahan, orang biasanya tidak cukup puas. Kadang-kadang mencari teman untuk menceritakan kesalahan temannya sendiri. Ketahuilah orang yang senantiasa menutup aib saudara muslim, maka Allah tetap akan menutup aibnya di akhirat nanti. Jadi kalau toh pun kita tidak sengaja Allah takdirkan melihat kesalahan atau keburukan atau aib dari saudara muslim kita, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menutupnya. Seolah-olah tidak tahu, cukuplah kita yang tahu sendiri saja. Jagalah aib saudara kita, jangan sampai kita membicarakan atau kemudian mengekspos ke media sosial sehingga aib dari teman kita pun menjadi banyak orang yang tahu. Karena menggunjing oleh Allah Subhanahu wa taala sangat diumpamakan dengan hal-hal yang sangat menjijikan. Di ayat ini diumpamakan seperti memakan bangkai daging saudaranya yang sudah mati. Amatlah seperti kita kanibal sama saudaranya sendiri. Jadi sedapat mungkin dalam ayat ini rangkaian 3 hal yang tadi dilarang itu, yang pertama suudzon, kita juga jauhi berprasangka buruk, karena kalau sudah prasangkanya negatif pasti timbul akan hal yang kedua, yaitu sifat tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang-kadang orang juga tidak puas mencari-cari kesalahan orang lain, maka dia pun juga akan membicarakan keburukan orang yang lain tersebut. Dia bicarakan dengan orang banyak sehingga dosanya akan lebih double-double. Sudah berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dia juga menggunjing. Ingat, ghibah itu termasuk salah satu dosa besar. Jadi sedapat mungkin tiga-tiganya kita hindari, karena kalau kita sudah terlanjur, tentulah tidak ada salahnya kita untuk selalu bertobat kepada Allah. Karena di penghujung ayat ini Allah juga tegaskan, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Kalau sudah kita terlanjur melakukannya, entah itu perbuatan ghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, atau berprasangka buruk, ayat ini menganjurkan agar kita tetap
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyangka bahwa Allah telah menutup pintu ampunannya untuk kita sehingga kita malas untuk bertobat. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah dengan senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kesalahan yang kita miliki. Rasulullah SAW